Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Marilah kita melanjutkan pembacaan perenungan firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia saudara dan saya yang menyimpan firman Tuhan, mengertinya dan melakukannya dalam keseharian. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca dengarkan ini, kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kondisi, situasi hati dari pemazmur. Betapa miris, karena manusia itu ciptaan mulia, bukan hewan, bukan binatang, tetapi dalam keadaan yang susah dan sukar, pemazmur menyamakan dirinya dengan ulat. Mengapa? Karena pemazmur merasa begitu banyak kehinaan yang dia terima dari orang lain. Begitu banyak yang mengolok-olok dan mencibirkan bibirnya, bahkan menggelengkan kepala kepadanya. Memang sulit kalau kita berada di dalam situasi kondisi seperti itu. Orang lain sudah membuat stigma jelek, merendahkan, meremehkan, melecehkan, sampai pada satu kenyataan kita terhina. Inilah yang dihadapi oleh pemazmur, yang mungkin saya, saudara, pernah mengalaminya, dan tidak bisa keluar dari situasi seperti itu. Penghinaan, pelecehan, olok-olok, perendahan ada di dalam pikiran, di depan mata, tak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa, lemah, terbatas. Orang menilai dan menganggap saya dan saudara yang pernah mengalaminya betapa tidak berdaya lagi, pasrah, dan rasanya ingin mati saja. Pemazmur menyampaikan, mengungkapkan perasaan yang sangat mendalam dan mendasar. Betapa tidak orang yang harusnya menyadari bahwa dirinya berguna, dirinya layak, dirinya bermanfaat, tetapi kenyataannya orang menghina, melecehkan, merendahkan. Segala usaha apapun, kalau sudah ada stigma buruk, pencitraan jahat terhadap diri sendiri, terhadap diri kita, maka tidak akan ada manfaatnya membela diri, tidak ada manfaatnya mencoba untuk mencari keuntungan atau kepentingan diri sendiri, tidak ada lagi. Pada kondisi, situasi, dan momen seperti itu, rasanya betul-betul putus asa dan frustasi. Tetapi pemazmur dengan segera berlari kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dia minta diluputkan dari persoalan pergumulan yang begitu menekan dan begitu menyusahkan. Stres, depresi yang disebabkan karena situasi yang tidak bisa dihindari. Orang lain bisa jadi yang lebih dekat, yang pernah kenal kita, atau yang pernah ada di dalam lingkungan kita. Orang-orang itu yang seringkali menghina, melecehkan, merendahkan, meremehkan. Tentu di saat itu kita hanya berkata, berapa lama lagi ini bisa ku bertahan?
Tetapi dengan iman dan dengan pengenalan akan Tuhan, pemazmur berserah kepada Tuhan dan meminta, Tuhan, keluarkan aku, bebaskan aku. Dia mengingat dengan percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan, menenun dirinya di rahim ibunya. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidupnya melalui ibunya, melalui keluarganya. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan hidupnya berguna. Dia yakin bahwa Tuhanlah yang menopang, menjaganya dari sejak dalam kandungan sampai kelahirannya dan besarnya. Karena itu pemazmur meminta kepada Tuhan kiranya segeralah menolongnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saudara mungkin pernah mengalami hal yang sama. Sesak di hati, berat di pikiran, tak bisa tidur, tak bisa makan, tidak bisa minum, tidak tenang, gelisah. Situasi yang tidak membuat diri tenang dan menyenangkan. Saudara, hanya datanglah kepada Tuhan. Benar yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan demikian, maka saya dan saudara kembali diubah, diperbaharui jati dirinya sebagai orang percaya yang menyadari bahwa diri ini bernilai berharga. Kita bernilai berharga bukan karena kata orang, bukan karena penilaian orang lain, bukan karena situasi dan status kita. Kita berharga bukan karena keuangan kita, karena jabatan kita, karena komitmen kita, karena kehebatan kita, karena kesetiaan kita. Tidak. Kita berharga karena Tuhan yang menghargai kita. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita status sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah, Bapa di surga. Itulah sebabnya kita tegak berdiri menghadapi kesulitan, kesusahan, hinaan sekalipun. Berserahlah kepada Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Bersandarlah kepadanya. Ini bukan teori, konsep, pemikiran. Ini bukan hanya berkata-kata, omong doang, tapi ini betul-betul ingin mengajak kita untuk kembali. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara dan saya. Amin.